Oke. Boleh pakai American Heart Association, boleh juga pakai IDAI. Tergantung nih kalian nyamannya pakai yang mana. Kalau yang bahasa kalian mungkin nyamannya pakai bahasa Inggris, boleh pakai American Heart Association. Kalau kalian nyamannya pakai bahasa Indonesia, boleh pakai yang IDAI. Isinya sama aja. Cuman aku di kelas kali ini aku akan pakai yang American Heart Association karena lebih simpel aja gitu ngelihatnya, dia lebih sedikit gitu ya dibanding yang IDAI. Padahal sebenarnya sama aja gitu. Oke, yang penting di sini aku mau kasih lihat adalah kita zoom sedikit nih ya ke yang American Heart Association. Yang penting itu adalah dia ada yang namanya golden minute. Itu harus kalian note ya, golden minute. Golden minute itu adalah 1 menit pertama atau 60 detik pertama. Ya, kalian harus perhatiin ya. 60 detik pertama di sini ya pada resusitasi algoritma resusitasi neonatus itu sudah sampai PPV, positive pressure ventilation, atau nama Indonesianya adalah ventilasi tekanan positif atau kita sebut sebagai VTP. Ya, jadi ingat nih, berarti kalian nggak boleh terlalu lama nih. Jadi ketika kalian tangkap bayi, kalian pindahkan ke infant warmer, kalian udah stimulasi dan lain-lain, itu sampai VTP itu 1 menit. Jadi jangan lama, kalian ambilnya pelan-pelan, santai-santai, atau misalnya kalian sampai infant warmer juga taktilnya masih rangsang-rangsang taktil 1 menit. Karena di sini kita dikejar oleh waktu gitu. Kita nggak boleh terlalu lama karena kita di sini menyelamatkan nyawa gitu. Jadi kita ingat 1 menit itu sudah sampai PPV. Ini poin penting ya, kalian harus note gitu. PPV itu 1 menit pertama. Oke, yang butuh resusitasi adalah bayi yang tidak bugar. Itu ingat. Yang butuh resusitasi itu adalah bayi yang tidak bugar. Oke, nanti kita akan lihat lagi nih bayi yang tidak bugar itu yang seperti apa gitu. Oke, kita lihat ya selanjutnya. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang apa sih yang perlu kita siapkan di sini ya. Kita perlu siapkan alat ya. Alatnya apa aja yang perlu? Yang pertama adalah infant warmer ya, infant warmer dan juga lampu. Dan pastikan nih infant warmernya itu menyala dengan baik, kondisinya bagus ya. Jadi jangan sampai nanti infant warmernya tidak dicek dulu, tiba-tiba pas bayi datang ternyata infant warmernya tidak menyala dengan baik gitu. Itu sangat berbahaya. Karena bayi-bayi dengan bayi-bayi baru lahir itu cenderung mudah terjadi hipotermia. Oke, terus kita harus siapkan lah handscoon, APD gitu ya, pokoknya yang melindungi diri kita sendiri. Kemudian juga jangan lupa cek alat saturasi, probe saturasinya dicek, disiapkan gitu ya. Penghitung waktu juga penting. Kemudian kita juga harus siapkan handuk kering. Nah, handuk kering di sini kita harus siapkan minimal 3 ya. Karena ya minimal 3 kenapa? Karena nih handuk yang pertama kita pakai adalah untuk menangkap si bayi. Itu yang pertama. Kemudian handuk yang kedua kita pakai itu ketika kita sudah pindahkan bayi tersebut ke infant warmer, kita keringkan, itu handuk yang kedua. Kemudian handuk yang kedua sudah basah, ketika sudah kita keringkan, kita rangsang taktil, kita ganti ke handuk ketiga untuk melindungi bayi supaya tidak kedinginan. Jadi minimal 3, boleh lebih, tapi sebaiknya minimal harus ada 3. Kemudian kita perlu sumber daya manusia, minimal juga 3. Nanti aku akan jelasin ya tentang sumber daya manusia. Oke, untuk plastik kita perlu ya. Ingat kalau untuk bayi yang yang lahir di bawah 1.500 gram itu kita sediakan plastik dan juga topi. Terus kemudian kita butuh juga EKG monitor. Oke. Nah, terus ini aku bagi nih supaya kalian nggak bingung aja sih, supaya nggak lupa aku bagi menjadi airway, breathing, circulation, drugs, and others gitu. Jadi kalian bisa ingat-ingatnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Kalau misalnya airway, ya berarti kita kan untuk airway nih, apa aja yang kita perlu? Suction, kemudian kita butuh ETT, kita butuh laryngoskop, dan juga kita butuh si Miller blade. Oke, terus kemudian kita untuk breathing, kita biasanya butuh sungkup, ya, sungkup, bagging, dan juga si tipis resuscitator. Itu biasanya kalau kalian lihat alatnya itu misalnya Neopaf, itu mereknya ya. Itu namanya adalah tipis resuscitator. Oke. Kemudian untuk circulation ya, itu biasanya kita siapkan IV umbilical catheter, kemudian juga kita siapkan stetoskop gitu. Untuk kita bisa melihat si denyut jantungnya. Kemudian untuk drugs-nya sendiri biasanya kita lihat epinefrin, terus siapin epinefrin, NaCl, dan juga naloxone. Naloxone itu biasa untuk intoksikasi. Kalau ibunya ada intoksikasi opioid, biasanya kita kasih naloxone ke bayinya juga.
Terus yang lainnya, untuk lain-lainnya di luar dari si algoritma resusitasi, itu untuk si perawatan bayinya, kita biasanya butuh suntikan vitamin K, kita butuh klem, dan juga untuk gunting umbilikusnya nanti. Oke, nah di sini aku kasih gambarnya beberapa nih, mungkin buat teman-teman yang masih preklinik atau belum pernah masuk ke rumah sakit gitu ya. Nah, ini aku mau kasih lihat kira-kira bentuknya seperti apa di sini. Nah, ini yang pertama, infant warmer. Jadi infant warmer itu dia adalah alat yang digunakan untuk menghangatkan si bayi itu. Jadi kalau misalnya bayinya baru lahir gitu ya, kita biasanya akan taruh di infant warmer supaya bayinya itu terjaga suhunya dengan baik gitu. Itu di infant warmer. Nah, infant warmer ini harus dinyalakan biasanya minimal 20 menit sebelum bayi lahir. Jadi kita pertama untuk gunanya kita mau ngecek nih supaya si infant warmer itu masih berfungsi dengan baik. Yang kedua itu kita mau supaya ketika bayi lahir tersebut datang, itu kondisi di infant warmer itu sudah hangat gitu. Jadi bayi itu akan dalam kondisi yang hangat gitu. Biasanya kalau ditanya suhunya berapa di dalam infant warmer itu, biasanya kita sekitar 36,5 sampai 37,5 gitu. Oke, terus kemudian kalau misalnya kita di daerah pedalaman gitu ya, terus di daerah pedalaman tersebut nggak ada infant warmer, bisa juga nih kita gunakan apa? Lampu. Jadi kita siapin lampu ya dengan teknik 60-60 namanya. 60-60. Berarti lampunya tersebut itu 60 watt ya, disinari dengan jarak 60 cm. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya infant warmer, kita boleh pakai si teknik 60-60. 60 watt lampu dengan jarak 60 cm. Oke. Terus kemudian kita siapin nih topi dan juga plastik. Kalau topi itu rata-rata sih kita pakein ya di anak-anak. Kalau misalnya ada topi, kita pakein aja supaya dia nggak menjaga kehangatan tubuh. Tapi kalau plastik ya, pokoknya ketika bayi dengan berat badan di bawah 1.500 gram lahir, ya langsung masukin ke dalam plastik. Langsung diplastikin aja. Tapi kalau topi, biasanya kita topi boleh dipakainya untuk dengan bayi yang di bawah 1.500 maupun bayi normal, biasanya kita pakein aja topi gitu. Jadi kayak gini lah ya, kurang lebih nantinya kondisinya itu akan seperti ini. Jadi kita akan hangatkan dia gitu. Kalau bayinya semakin kecil tuh dia semakin mudah untuk terjadi hipotermia. Oke, terus kemudian yang ketiga nih alatnya nih. Ini aku agak zoom dikit ya. Namanya itu adalah si tipis resuscitator, itu namanya dia. Tapi mereknya itu banyak nih, salah satunya adalah Neopav. Mungkin yang ada di rumah sakit kalian atau di puskesmas itu, ini merek si Neopav ini. Oke, terus di sini gunanya si tipis resuscitator ini ya, bisa digunakan untuk si VTP, ventilasi tekanan positif, atau bisa digunakan untuk si PEP. Ya, continuous positive airway pressure gitu ya, yang diberikan terus-menerus. Nah, aku akan jelasin nih bedanya VTP dan juga CPAP nanti. Ya. Nah, kalau misalnya di suatu daerah kita nggak punya tipis resuscitator, kita boleh pakai ambu bag juga. Jadi biasanya kalau misalnya nggak ada tipis resuscitator, kita pakai ambu bag. Cuman keuntungan dari si tipis resuscitator itu adalah dia itu lebih stabil gitu. Si tipis resuscitator itu dia punya tekanan itu lebih kita bisa atur. Jadi nggak usah kayak kita sambungin ke gas ataupun kita tekan tergantung tekanan kita. Jadi dia lebih stabil dan juga teratur. Jadi ketika kita punya tipis resuscitator lebih direkomendasikan untuk pakai si tipis resuscitator. Gitu. Terus kalau misalnya kita butuh nih alternative airway, biasanya kita langsung intubasi atau kita LMA. Jadi penggunaan OPA oropharyngeal airway atau yang kita kenal sebagai gudel ya, itu kita nggak terlalu pergunakan pada si algoritma resusitasi neonatus. Biasa kita langsung LMA atau intubasi aja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lebih yakin gitu ya, boleh langsung intubasi. Tapi kalau teman-teman kurang yakin, daripada kita membuang terlalu banyak waktu, LMA dulu aja gitu. Oke, terus kemudian ada si blade-nya nih. Blade-nya itu kita biasa pakai yang Miller. Kalau untuk si resusitasi neonatus, Miller itu dia yang bentuknya blade-nya itu lurus ya. Jadi kayak lurus-lurus gitu blade-nya. Nah, di sini ada beberapa size. Tadi kalian boleh sesuaikan aja sama bayinya.
Ada 00, 0, dan 1. Kalau 00 itu biasa di bayi-bayi yang sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalnya yang kayak di bawah 1.500 tuh biasa kita pakai 00. Tapi kalau bayinya agak lebih besar sedikit ya, tapi bayinya belum terlalu kecil, mungkin dia 2.500-an lah ke bawah dikit gitu, itu boleh pakai 0. Tapi kalau bayinya sudah besar gitu ya, kayak 3.000, 4.000 gram, itu boleh pakai nomor 1. Jadi kita biasa sesuaikan sama ukuran dari bayinya itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita lihat tentang Apgar-nya. Jadi Apgar-nya di sini kita bisa ada beberapa dulu waktu zaman-zaman dulu semua pakai Apgar gitu ya. Tapi sekarang Apgar itu perlu atau tidak? Pertanyaannya adalah perlu sebenarnya Apgar. Tapi untuk apa? Itu yang perlu kita tahu. Apgar itu perlu untuk menentukan prognosis dari resusitasi. Ya. Jadi Apgar itu tidak menjadi sebuah syarat untuk memulai resusitasi. Jadi jangan pernah menjadikan Apgar itu menjadi sebuah syarat kita memulai resusitasi. Kita tidak pernah melihat mulainya resusitasi itu dari skor Apgar. Ya, ingat, syarat memulai resusitasi itu adalah kondisi bayinya. Apakah bayi tersebut bugar atau tidak bugar? Ketika bayi tersebut bugar, kita tidak usah resusitasi. Berarti kita cukup perawatan bayi rutin. Tapi kalau bayi tidak bugar, berarti kita perlu untuk resusitasi. Oke. Jadi Apgar tidak menentukan perlu atau tidaknya resusitasi. Apgar menentukan prognosisnya, apakah nanti akan lebih baik atau tidak. Oke, kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Apgar itu kita cek pada menit pertama dan menit kelima. Oke, jadi kita kan tadi aku udah jelasin golden period daripada algoritma resusitasi neonatus itu adalah 60 detik. Jadi kalau kita nunggu sampai 5 menit itu udah kayak lewat gitu. Sedangkan 1 menit 5 menit sudah lewat dari si golden period. Padahal golden period itu 1 menit sudah harus sampai ventilasi tekanan positif. Gitu. Jadi Apgar tidak kita gunakan. Oke. Oke, ini adalah pembagian tugasnya ya. Pembagian tugasnya di sini biasanya resusitasi itu tidak dapat dikerjakan oleh sendiri. Jadi minimal itu harus ada 3 orang ya. 3 orang itu terdiri dari apa saja? Oke, yang pertama harus terdiri dari kaptennya atau dia adalah leader. Oke, jadi leadernya itu dia lebih ke arah dia tuh memegang airway dan juga breathing. Itu adalah si leader ini. Nah, kalian bisa baca nih, dia kerja ngapain aja di situ. Pokoknya intinya dia akan memimpin proses resusitasi. Jadi dia akan mengarahkan kepada teman-teman yang lain untuk resusitasi itu akan berjalan seperti apa. Biasanya leader itu adalah orang yang paling berpengalaman. Jadi kalau di rumah sakit tersebut ada spesialis anak, maka spesialis anak itu akan menjadi leader. Kalau di rumah sakit tersebut dokter umumnya adalah yang paling berpengalaman, berarti dokter umum akan menjadi leader. Pokoknya leader itu yang paling berpengalaman dalam melakukan resusitasi neonatus. Oke. Kemudian orang kedua itu adalah sirkulasi. Nah, sirkulasi itu berdiri biasanya di posisi yang kiri, ya. Nah, dia itu biasanya kerjanya ya keringin bayi, kemudian rangsang taktil, terus dia pasang plastik, ganti kain. Pokoknya dia lebih ke arah sirkulasi lah ya. Jadi kalau misalnya ketika kita butuh resusitasi, dia akan kompresi dada gitu, dan dia akan mendengarkan suara jantung dan suara napas gitu, dan menghitung detak jantung. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah orang yang memegang obat atau alat. Nah, biasanya orang ini akan berdiri di sebelah kanan. Jadi dia akan menyiapkan alat-alat, terus dia yang menghitung waktu biasanya, terus kemudian dia yang memasang prob suhu, ya mencatat suhunya. Pokoknya dia yang mencatat lah dan menyiapkan alat gitu. Terus kemudian juga dia biasanya memasang oximeter. Memasang si saturasi maksudnya. Saturasi biasa dipasang di pergelangan tangan kanan gitu. Oke. Nah, kita akan masuk nih ke dalam algoritmanya. Oke, jadi kita akan lihat dulu nih, di sini aku akan zoom sedikit. Jadi kita tadi udah sampai nih ke dalam antenatal counseling. Jadi kita sudah counseling, sudah tanya-tanya tentang tadi aku udah jelasin nih, faktor resiko maternal, faktor resiko anak, bayi, kita udah tanyakan. Kemudian bayi lahir. Oke, bayi lahir kita tangkap. Oke, 3 hal yang perlu kita tanyakan kepada bayi kepada
bukan tanyakan sih, kita perhatikan lah berarti dari bayi tersebut. 3 hal tersebut adalah yang pertama, dia lahiran term atau enggak, dia aterm atau enggak. Ya, biasa aterm itu sekitar 37 sampai 40 minggu. Pertama, aterm atau tidak. Kedua, tonusnya baik atau tidak. Oke, jadi dia kalau tonusnya baik itu dia biasa gerak-gerak, tangannya, kakinya semua yang bisa kayak fleksi, ekstensi gitu, bebas gitu ya gerakannya. Yang ketiga itu adalah dia bernafas atau menangis gitu. Jadi dia ada menangis atau enggak. Itu biasanya 3 hal yang kita nilai sambil kita bawa bayi tersebut misalnya dari ibunya baru lahir secara pervaginam atau di ruang operasi habis selesai SC kita ambil, kita keluarin ke bagian agak luar gitu ya, supaya suhunya lebih terjaga. Oke, sambil kita cek. Ketika kalau ada tiga-tiganya ya, kita berarti bayi tersebut akan melakukan perawatan secara rutin gitu, dan kita akan menginisiasi IMD. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang nggak ada, ya, nah kita akan masuk ke bagian bawahnya lagi. Oke, jadi kita akan bawa bayi tersebut dari ibunya menuju ke infant warmer sambil kita keringkan nantinya di infant warmer. Oke, jadi yang pertama yang kita akan lakukan di infant warmer itu adalah kita posisikan bayinya dalam sniffing position namanya. Jadi sniffing position itu adalah, jadi si bayinya itu nih kalian boleh lihat ya, kayak gini. Ini posisi yang A itu yang tiduran biasa. Ya, A itu tiduran yang seperti biasa aja. Tapi kalau sniffing position itu harus sedikit agak ekstensi, tapi jangan hiper ekstensi. Ya, jadi agak sedikit ekstensi supaya dia itu saluran nafasnya itu tidak ada hambatan gitu. Jadi supaya lurus, jadi tidak ada obstruksi dalam pernafasannya. Kalian boleh sedikit sanggah bahu dari bayinya itu pakai kain supaya dia lebih agak tinggi. Itu boleh. Oke. Kemudian kita boleh suction. Nah, di sini peran suction itu sudah tidak wajib. Jadi kalian harus tahu bahwa tidak semua bayi itu baru lahir itu akan disuction. Biasa bayi-bayi yang perlu disuction itu kalau dia misalnya ada gargle, terus kemudian dia kayak suara grok grok grok. Nah, itu baru kita lakukan suction. Suction itu kita biasa lakukan dari mulut ke hidung. Jangan sampai terlalu dalam ya. Jadi takutnya nanti dia ada kena ke refleks pernafasannya gitu. Jadi sebaiknya jangan terlalu dalam aja. Biasa sampai nasofaring gitu udah cukup lah. Terus kemudian yang ketiga adalah kita mengeringkan si bayinya. Tadi aku dijelasin. Jadi pertama kita ambil pakai kain pertama, pindahkan ke infant warmer, keringkan pakai kain kedua, udah basah, baru ganti ke kain ketiga. Nah, sambil kita keringkan, biasa kita sambil rangsang taktil. Taktil itu boleh kita rangsang dari punggung, kita tepuk-tepuk sampai ke kaki. Gitu. Jadi kita sambil kita keringkan, kita sambil tepuk-tepuk punggungnya sampai ke kaki. Itu biasa bayinya itu akan spontan menangis sih ketika kita udah ada rangsang taktil. Rangsang taktil tidak boleh terlalu pelan juga. Jadi kadang-kadang itu ada yang rangsang taktil pelan-pelan. Itu bayinya biasanya nggak terasa, tapi jangan terlalu kencang juga. Jadi biasanya ya kita sambil sambil pengalaman lah, sambil berjalannya waktu pasti kalian akan tahu kira-kira sekuat apa supaya bayi tersebut bisa nangis. Oke, kemudian kita harus jaga supaya kondisi bayi itu tetap normotermia di bawah infant warmer. Gitu. Terus jangan lupa ketika bayi lahir, nanti si orang dengan orang ketiga, orang obat alat tidak akan menyalakan penghitung waktu. Karena ingat 1 menit pertama sudah harus sampai ke VTP. Jadi dia harus selalu mengingatkan si kapten dan juga si sirkulasi untuk cepat gitu. Jangan terlalu lama. Kita harus cepat untuk supaya 1 menit sudah sampai ke VTP. Oke. Jadi di sini tadi aku udah jelasin nih, kalau misalnya dia aterm, terus kemudian tonusnya baik dan dia menangis, nah berarti kan bayinya bagus nih, kita sudah masukkan, kita biasa ke infant warmer bersih-bersihin, nah kita boleh langsung rawat bersama ibu. Ya, jadi kita boleh rawat bersama ibu, nanti di sini kita biasanya akan inisiasi menyusui dini. Tapi dari inisiasi menyusui dini ini, si IMD itu harus ada syaratnya lagi. Jadi si ibu itu dan bayi harus dalam kondisi yang baik. Ya, jadi nggak boleh ada salah satu yang kurang baik. Baru kita bisa lakukan inisiasi menyusui dini. Kemudian biasanya harus lingkungannya tidak boleh terlalu dingin. Jadi kalau misalnya biasa pas lagi SC, lagi operasi SC gitu ya di ruang operasi, nah itu biasanya kita tunda dulu IMD-nya karena itu kan dingin ya ruang operasi gitu, dan ibunya juga dalam tidak kondisi yang lagi oke gitu. Jadinya mungkin nanti ketika sudah sampai ruangan, sudah stabil, baru kita kasih dia menyusui gitu.
Oke, terus untuk warna bayinya biasanya itu tidak menjadi satu patokan ya untuk kita menilai bayi itu tersebut bugar atau tidak. Karena biasanya bayi yang baru lahir ya, itu memang warnanya agak-agak biru karena saturasi di dalam perut itu biasanya lebih rendah, sekitar 50 sampai 60% gitu. Oke. Oke. Nah, di sini lanjut lagi nih. Jadi ketika kita sudah bersihin tadi nih, bersihin dia dari yang basah, kita sudah keringkan, terus kemudian kita sudah cek temperatur dan lain-lain. Oke, kita akan nilai lagi dua hal di sini. Yang pertama, dia apnu atau enggak. Jadi dia kelihatannya itu tidak bernafas atau kayak megap-megap gitu. Jadi kayak mencari udara, kayak mulutnya tuh menggap-megap gitu. Atau dia heart rate-nya atau dia denyut jantungnya itu di bawah 100 kali per menit. Gitu. Nah, itu biasanya kita akan lakukan, nanti aku akan jelasin, kita akan lakukan sesuatu gitu ya. Nah, sekarang adalah tentang cara menghitung heart rate dulu nih. Kita kan mau tahu nih heart rate-nya di bawah 100 atau enggak. Nah, kira-kira teman-teman nih ada yang tahu nggak gimana cara kita menghitung heart rate? Coba ditulis di kolom chat. Gimana caranya, kemudian kita lewat apa nih? Apakah kita dengarkan bunyi jantungnya, apakah kita cukup palpasi nadinya, apakah kita lihat dari monitor, apakah kita palpasi umbilical cord-nya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kalau teman-teman ada yang tahu, boleh tolong di chat nih, di kolom chat. Nggak usah malu-malu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Gimana caranya kita biasanya menghitung heart rate dari si bayi? Oke, belum ada yang bales ya ini, ya mungkin pada malu-malu ya. Oke deh, ya ada nih. Oke, ini ada yang tulisannya hitung 6 detik baru kali 10. Ya, betul ya, ini Kak Dandin Hirania nih, benar ya. Jadi kita caranya itu adalah 6 detik kita hitung, terus kita kali 10. Jadi 6 detik kita kali 10. Itu adalah cara menghitung heart rate-nya, 6 detik kali 10. Nah, biasanya banyak nih caranya nih. Sebenarnya bisa melewat palpasi umbilikal, bisa auskultasi, bisa juga EKG. Tapi yang menjadi pilihan kita adalah biasa kita auskultasi, jadi kita dengarkan langsung. Kalau misalnya ada EKG monitor, ya kita pakai EKG monitor, itu merupakan gold standard. Tapi kan terkadang kita belum pasang alat-alatnya dan lain-lain, itu kan cukup lama, jadi auskultasi aja. Jangan pernah melihat heart rate dari saturasi, dari alat saturasi, karena itu nantinya akan bias gitu, biasanya nggak tepat. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat nih pemilihan sungkup untuk PTP. Jadi pemilihan sungkup itu ya dari 4 gambar ini, itu yang tepat itu adalah yang paling kiri. Ya, yang paling kiri. Karena pemilihan sungkup itu tidak boleh terlalu besar, tapi tidak boleh terlalu kecil. Jadi dia harus menutupi hidung dan juga dagu. Jadi harus pas gitu ukurannya. Nah, di sini sungkup itu terdiri, kalau kalian pernah lihat nih, sungkup itu ada yang bulat, ya ada yang bulat, atau ada yang ada yang kayak yang agak gini kayak segitiga gitu, agak segitiga sama ada yang bulat. Nah, itu terserah kalian mau pakai yang mana. Kalian mau pakai yang segitiga boleh, kalian mau pakai yang bulat juga boleh. Yang penting adalah dia size-nya itu harus fit gitu terhadap si bayinya. Oke, terus kemudian posisikan sungkup. Nah, ini ada 3 cara nih yang boleh dipakai ya. Jadi boleh the stem hold, kita boleh pegang si batangnya dari si si sungkup, itu boleh, atau kita 2 point top hold, jadi cuma kayak dua poin, atau the OK rim hold. Jadi ada 3 jari yang memegang dagu, terus kemudian bentuk huruf C di di masnya, di sungkupnya gitu. Terserah mau pakai yang mana aja, tapi dari beberapa literatur yang aku baca itu katanya yang paling stabil itu adalah antara the 2 point top hold atau the OK rim hold gitu. Jadi kita lebih stabil untuk supaya mencegah si sungkupnya itu tidak bocor gitu. Oke, kita lanjut.
Oke. Nah, sekarang kita akan lihat nih tentang si VTP atau ventilasi tekanan positif atau PPV. Jadi ketika tadi aku udah jelasin nih, ketika dia ada apnu atau gasping atau megap-megap atau heart rate-nya di bawah 100 kali per menit ya, kita akan lakukan namanya adalah VTP atau si ventilasi tekanan positif. Gitu. Sambil kita harus jangan lupa kita pasang sih SpO2 monitornya di telapak tangan kanan yang bentuknya agak melingkar gitu. Dan kalau misalnya ada EKG monitor boleh dipasang gitu. Sambil kita biar kita bisa memantau gitu. Nah, kecepatannya itu biasanya 40 sampai 60 kali per menit. Tapi untuk VTP kita cukup per 30 detik aja. Jadi 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Ya, ingat ya kalau VTP itu adalah 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Kecepatannya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita pakai tipis resuscitator, berarti kita kayak tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. Kalau kita pakai ambu bag, tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. Gitu ya caranya ya. Jadi pokoknya tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. Itu adalah seperti apa kecepatannya untuk si VTP. Nah, konsentrasi oksigen yang kita gunakan untuk bayi-bayi di atas sama dengan 35 minggu, biasa FiO2-nya itu 21%. Tapi kalau bayi prematur, biasa FiO2-nya lebih tinggi, 21 sampai 30%. Flow meter itu biasanya 5 sampai 15 liter per menit. Rata-rata 10 liter per menit. Jadi kita bisa set aja O2-nya itu dalam 10 liter per menit. FiO2 itu tidak boleh diberikan terlalu tinggi karena bisa jadi toksik gitu, bisa jadi kita tahu misalnya kayak retinopathy of prematurity gitu, itu bisa menjadi toxic FiO2 nya. Makanya kita harus sesuaikan, kalau di atas sama dengan 35 minggu itu 21%, kalau dia di kurang dari 35 minggu kita kasih 21 sampai 30%. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa sih tekanan yang kita berikan? Nah, di sini tekanan itu ada dua jenis, ada namanya PIP, PIP atau PEP, PEP ya gitu ya. Nah, PIP itu adalah peak inspiratory pressure. Jadi itu berapa sih tekanan yang kita berikan ke bayi setiap kali dia nafas. Gitu. Jadi tekanan yang kita berikan nih kepada si bayi setiap kali dia nafas. Biasanya kita berikan itu adalah 20 sampai 25 cm air. Gitu. Kemudian kalau misalnya si PEP itu adalah positive end expiratory pressure, itu biasanya adalah tekanan yang kita berikan untuk mempertahankan paru supaya dia tidak kolaps. Jadi supaya dia tidak kolaps gitu ya. Gitu. Nah, biasanya kita berikan itu adalah 5 sampai 8 cm H2O. Jadi PIP dan PEP itu harus diberikan secara simultan supaya tekanan juga diberikan tapi paru dijaga supaya tidak kolaps. Gitu. Nah, jadi PPV itu atau VTP itu tidak bisa digantikan posisinya dengan CPAP. Kita akan jelaskan CPAP. CPAP itu ada continuous pressure. Jadi dia tekanan itu kan terus diberikan. Sedangkan PPV itu adalah ada tekanan yang kita berikan secara tinggi, PIP dan juga ada PEP-nya. Karena syarat untuk dilakukannya CPAP adalah bayi tersebut harus nafas secara spontan. Kalau VTP itu adalah si bayi tersebut biasa apnu atau dia megap-megap. Jadi dia kayak ada gangguan dari pernafasannya. Dia tidak bisa bernafas secara spontan, kita kasih VTP. Kalau bayi tersebut bisa bernafas secara spontan, kita kasih adalah CPAP. Gitu. Kalau dia bernafas secara spontan tapi dia merintih atau ada retraksi CPAP. Tapi kalau tidak ada merintih atau retraksi nggak usah. Gitu. Oke, ini aku akan jelasin sedikit tentang jenis-jenis balon. Nah, di sini sebenarnya cukup tahu aja tentang jenis-jenis balon. Yang penting kalian tahu ada beberapa jenis balon gitu. Yang pertama itu adalah balon tidak mengembang sendiri. Ya, jadi ada balon yang tidak mengembang sendiri. Nah, itu tuh biasa kita sambungkan ke sumber oksigen, ke sumber gas. Nanti kita tunggu waktu tersebut, tunggu beberapa waktu baru dia tunggu gasnya mengisi. Jadi maksudnya tunggu kita gasnya mengisi dulu baru dia bisa memompa. Jadi dia nggak bisa mengisi sendiri gitu. Nah, ini tuh biasanya tidak digunakan untuk VTP karena VTP itu membutuhkan waktu untuk recoil. VTP itu kan kita tadi butuh ingat 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Sedangkan si balon tidak mengembang sendiri butuh waktu untuk mengisi gasnya. Jadi dia tidak dilakukan untuk VTP, digunakan untuk VTP. Biasa digunakan untuk si PEP, si balon tidak mengembang sendiri. Oke.
Nah, kemudian balon kedua itu adalah balon yang mengembang sendiri. Nah, ini mungkin kalian sering lihat nih balon-balonnya kayak gini nih. Nah, ini biasanya kalau kita tekan ya si pipnya, ada tulisannya pip tuh di tangannya, ada balonnya, ada ambu bagnya. Kalau kita tekan, dia biasanya akan langsung menarik oksigennya atau di oksigennya ditarik biar dia bisa keisi lagi, biar bisa dia full lagi. Nah, itu adalah si balon mengembang sendiri. Dia akan terisi spontan. Biasanya pip itu yang kita tekan ya. Terus kita tambahkan lagi alat tambahan yang namanya si PEP ini nih, ini PEP. Nah, ini adalah alat yang kita tambahkan lagi untuk mengatur supaya parunya itu nggak kolaps. Nah, cuman kekurangan daripada si balon mengembang sendiri ini adalah tekanannya sendiri itu tergantung dari berapa kuatnya kita menekan si balonnya. Gitu. Jadi apa namanya tergantung dari berapa kuat kita menekan si balonnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tekanannya kuat ya berarti dia tekanannya lebih tinggi. Tapi kalau tekanannya pelan ya berarti tekanannya lebih rendah. Itu makanya nggak bisa stabil. Itu susahnya pakai si balon mengembang sendiri. Oke, kemudian sorry, bentar. Balon yang ketiga itu, bukan balon yang ketiga, alat yang ketiga itu adalah tipis resusitator. Ini yang biasa kita pakai di rumah sakit atau mungkin ada di puskesmas juga. Ini itu dia jenisnya tuh lebih stabil. Jadi mereknya biasanya Neopaf atau MixSafe juga ada sih kayaknya ya, antara Neopaf atau MixSafe gitu. Nah, ini tuh enaknya adalah dia pakai mesin. Jadi dia sudah diatur menggunakan mesin dan dia disambungkan ke sumber gas. Jadi dia ada sumber gas yang disambungkan. Dan tekanannya sudah terukur gitu. Nah, jadi ada bagian nih, aku agak zoom dikit ya. Ada bagian yang namanya gas inlet nih yang warna hijau. Ya, itu dia akan menyambung ke bagian oksigennya. Kita tinggal atur kita mau berapa, di antara 5 atau 15, biasa 10 liter per menit. Terus kemudian nantinya kita akan atur nih, ada namanya peak inspiratory pressure. Kita akan putar si peak inspiratory pressure tersebut ke yang kita mau angkanya, biasa antara 20 sampai 25 cm H2O. Kemudian ada si gas outlet, lihat yang warnanya abu-abu itu, dia akan menyambung ke dalam si sungkup. Nah, di sungkup tersebut kita sudah pasangkan PEP itu. Nah, PEP itu nantinya tinggal kita putar ya. Jadi kita tinggal putar sesuai yang kita mau. Biasanya 5 sampai 8 cm H2O. Jadi kita udah putar si PEP, kita putar si PIP juga gitu. Nanti ketika kita, jadi ini lihat ya yang ini yang atas ini, ketika kita tekan ya, kita tekan sesuai dengan tangannya yang kita tekan itu adalah PIP yang kita berikan. Kita tekan itu nanti si ada kayak manometernya gitu, dia akan gerak ke arah 20 sampai 25 tergantung kita settingnya berapa. Ketika kita lepas, nah dia akan bergerak ke arah 5 sampai 8 cm H2O. Jadi nanti kita kalau kasih itu udah tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. Itu caranya ya. Jadi kalau kalian masih agak bingung, aku bisa jelasin lagi tentang si tipis resuscitator. Atau misalnya kalau kalian bingung nih tentang kayak aku nggak punya alatnya nih, kalian bisa juga nih cari di YouTube. Banyak banget kok tentang si Neopaf ini, cara menggunakan Neopaf. Biasanya udah ada di YouTube dengan jelas. Gitu. Oke, kita lanjut ya di sini. Nah, di sini aku mau jelasin nih, gimana caranya kita melihat nih supaya si VTP-nya berhasil. Nah, biasanya dadanya mengembang, terus kemudian tampak nih ada usaha nafas spontan. Jadi ketika kita berikan VTP, harusnya dadanya mengembang. Kita harus perhatikan ya, jangan maksudnya jangan cuma diberikan aja tapi kita nggak evaluasi. Jadi sambil kita kerjain, kita harus sambil evaluasi. Ya, apakah dadanya mengembang atau enggak, terus nafasnya sudah ada nafas spontan atau enggak. Terus kemudian SPO2-nya kan kita udah pasang nih prop saturasi. Dia harusnya meningkat juga. Dan juga ada peningkatan heart rate lebih dari 100 BPM, 100 kali per menit. Jadi ya itu sudah tanda VTP berhasil. Nah, biasanya kita lakukan 2 kali itu sambil kita evaluasi lagi gitu. Dia di sini kalau misalnya pemberian VTP 2 kali dadanya tidak mengembang ya, kita akan lakukan yang namanya Mr. SOPA. Mungkin kalian sering dengar nih, Mr. SOPA atau Indonesia adalah Suster IPTA. Aku biasa pakai Mr. SOPA yang bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita akan lihat ya di sini. Kalau dia misalnya M itu adalah mass readjustment. Jadi di sini kita akan perbaiki nih sungkupnya. Jangan-jangan yang kita taruh nih sungkupnya itu tidak menutupi hidung dan juga dagu. Gitu. Jadi jangan-jangan dia nggak fit nih terhadap mukanya si bayi tersebut.
Terus kemudian yang kedua itu adalah reposisi jalan napas. Jadinya kita biasanya cek lagi nih, apakah dia sniffing positionnya sudah benar atau tidak. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah, setelah yang kedua, setelah reposisi jalan nafas, kita PPV lagi, sekali lagi. Kita PTP lagi 20-30 kali dalam 30 detik, kita lihat lagi. Kalau masih belum ada tanda-tanda VTP berhasil, lanjut ke S. Ya, kita lanjut, kita cek nih, kita suction lagi, jangan-jangan dia ada sumbatan nih di mulut dulu, baru hidung. Terus kita buka mulutnya, cek apakah dia ada obstruksi apa enggak. Takutnya dia ada obstruksi nih di mulutnya. Kemudian kita PPV lagi, kita VTP lagi. Terus kita kalau masih belum ada tanda-tanda VTP berhasil, kita biasanya pressure increase, kita naikin nih tekanannya. Tekanan yang mana dinaikin? PIP, tekanan PIP dinaikkan. Ya, biasanya boleh naikkan sekitar 5 sampai 10 cm H2O. Pelan-pelan. Sampai mencapai berapa maksimalnya? 40 cm H2O. Tapi ingat naikinnya pelan-pelan karena kalau terlalu tinggi, terlalu kuat itu susah gitu. Maksudnya berbahaya. Sorry. Oke, terus kemudian kita PPV lagi. Kalau tidak tanda berhasil, berarti kita mau nggak mau sekarang adalah alternatif airway. Alternatif airway itu adalah tadi aku udah bilang LMA atau intubasi. Tidak, di sini tidak digunakan Gudel atau oropharyngeal airway. Kita biasa langsung LMA atau intubasi. Oke, bentar. Gimana? Oke. Nah, sekarang kapan nih kita lakukan intubasi? Nah, biasanya ketika tadi kita udah VTP 2 kali, udah Mister Sopa, udah berkali-kali VTP, terus gagal. Ya udah kita intubasi aja. Kita kan yang penting kita harus menjaga airway itu paten. Kita harus menjaga patensi airway. Jadi kalau misalnya airway-nya paten ya udah aman gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya bayi tersebut denyut jantungnya nggak jelas gitu, atau bayinya kondisi khusus, misalnya dari hernia diafragmatika kongenital, itu juga biasa kita bisa intubasi. Ukuran pipa endotrakeala kalian bisa baca nih di sini. Aku udah bikin tabelnya, kalian bisa screenshot. Sekarang tidak dibagi PPT-nya, aku baru inget. Kalian boleh screenshot dulu sekarang bagian untuk ukuran ETT-nya. Aku tunggu sebentar ya untuk di screenshot. Oke, sekarang aku punya pertanyaan nih, tolong diketik lagi di kolom komen. Sekarang pertanyaannya adalah bayi ya, ternyata bayinya itu bernafas secara spontan nih. Bayinya bernafas secara spontan, frekuensi jantungnya ternyata udah di atas 100 kali per menit. Tapi bayi tersebut punya kesulitan bernafas, jadi tampaknya dia tuh kayak merintih, terus kemudian ada retraksi dada, sulit lah nafasnya tuh kayak bisa spontan tapi sulit. Terus pas kita cek saturasi, oksigennya rendah, saturasi oksigennya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya bayi yang seperti ini, kita mau kasih apa gitu, kondisi yang seperti ini, kira-kira kita mau kasih apa nih? Coba dibaca, terus diketik nih di kolom komen. Coba diketik di kolom komen nih. Coba, ada yang tahu nggak? CPAP, ya nih kata Nadine Hirania, benar ya. Jadi untuk kondisi dengan bayi seperti ini, biasanya kita akan lakukan CPAP atau kita boleh kasih suplementari oksigen. Jadi ingat, CPAP itu adalah kita berikan ya ketika bayi sudah bisa bernafas secara spontan. Ya, jadi kalau bisa bernafas secara spontan baru kita kasih CPAP. Tapi kalau dia tidak bisa bernafas dengan spontan, kita kasihnya VTP gitu. Nah, di sini kita lihat nih, bentar ya, ini gimana caranya? Udah. Nah, di sini kita lihat kalau dia ada labored breathing. Apa yang disebut sebagai labored breathing itu adalah kalau dia merintih, terus kemudian kalau dia ada takipnu, kalau dia ada retraksi dada, itu ada labored breathing. Nah, dan juga atau dia ada persisten sianosis. Yang disebut sebagai persisten sianosis itu adalah sianosis secara sentral. Gitu. Nah, si PEP itu tadi boleh pakai si tipis resuscitator, si neopav ya, terus-menerus. Kita biasa kasihnya itu 5-8 cm H2O. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita naikin sedikit-sedikit aja. Kita evaluasi sekitar 3-5 menit.
Ya, kalau misalnya nggak ada si apa tuh namanya tipis resuscitator, kita boleh pakai balon yang tidak mengembang sendiri, ya, atau si Jackson Wrist namanya. Oke, pokoknya intinya adalah kalau misalnya dia sudah selesai VTP nih, dia habis VTP, terus kemudian sudah bisa bernafas spontan, tapi nafasnya itu masih di stres, jadi masih kayak ada merintih, retraksi. Nah, kita kasih CPAP. Tapi kalau misalnya dia sudah oke setelah VTP, tidak ada gangguan pernafasan, sudah bisa bernafas spontan tanpa adanya retraksi dada dan lain-lain, nah ya udah kita stop. Tapi kalau misalnya sudah VTP, nafasnya sudah kembali, tapi heart rate-nya di bawah 100 kali per menit, ya, itu biasa kita lanjut VTP. Jadi salah satu, yang penting kita ngerti konsepnya aja sih di sini. Jadi kalau misalnya tidak bernafas, VTP. Bernafas tapi ada gangguan, ada merintih, ada retraksi, itu berarti CPAP. Tapi kalau dia bernafas tanpa ada yang merintih, tanpa ada retraksi, itu berarti stop. Tidak perlu diberikan VTP maupun CPAP. Itu ya intinya ya. Oke. Nah, di sini algoritma kompresi dada di sini ya. Kita di sini lihat nih. Kita balik ke algoritma. Jadi kalau misalnya di sini kita udah cek lagi nih, ketika kita sudah cek apa namanya heart rate-nya, kita sambil cek heart rate-nya, kita udah pasang EKG monitor, kita cek heart rate-nya, di bawah 60 kali per menit. Nah, berarti kita harus mulai untuk lakukan kompresi dada. Jadi kompresi dada itu mulai ketika kita sudah ada indikasi heart rate-nya di bawah 60 kali per menit. Gitu. Nah, di sini biasanya kalau misalnya dia belum intubasi, kita siap-siap untuk intubasi. Karena biasanya kalau misalnya udah sampai kompresi dada, kita harus jaga patensi airway-nya. Gitu. Jadi kita harus intubasi dulu atau minimal kita lakukan LMA. Kompresi dada, gimana cara lakukannya? Biasanya kedalamannya itu sepertiga diameter anterior posterior dada dan 2 jari di atas processus xiphoideus. Jadi kita kompresinya itu pakai 2 jempol gini, terus kita kayak ditekan aja gitu. Kira-kira ya sepertiga lah dari kedalaman anterior posterior. Kemudian 3:1 kompresi banding ventilasi setiap 2 detik. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah dia 90 kompresi dan 30 ventilasi dalam 1 menit. Itu perlu diingat ya, merah itu ya, screenshot, perlu ingat. Kalau misalnya untuk VTP tadi kan 20 sampai 30 kali per 30 detik. Ingat, VTP itu per 30 detik. Kalau kompresi dada itu per 1 menit. Di screenshot ya ini ya. Oke, setelah 60 detik ya, kita baru cek lagi heart rate-nya dalam 6 detik. Ya, jadi benar dari 6 detik, cek terus kali 10. Ya. Oke, sekarang kalau dia heart rate-nya di bawah 60 kali setelah kompresi 60 detik ya, kayak kita lanjut lagi nih ke algoritma bawahnya. Berarti dia kalau di bawah 60 detik setelah kita sudah kompresi, ya biasanya kita masukin obat-obatan IV epinefrin ditambah dengan kompresi. Jadi simultan gitu loh, sambil kita masukin obat, sambil kita kompresi. Jadi pas saat kita sudah nih, pokoknya intinya ketika sudah di bawah 60 kali per menit, itu biasanya kita sudah pasang kateter umbilikal, sambil kita pasang. Jadi gunanya banyak orang itu, jadi ada yang pasang kateter umbilikal, ada yang kompresi, ada yang hitung waktu gitu. Jadi kita kerja secara simultan. Ketika masih di bawah 60 kali per menit, setelah kompresi 1 siklus, langsung masukkan epinefrin. Oke. Nah, epinefrin yang kita masukkan di sini. Kita bisa masukkan dengan 2 cara. Yang pertama bisa masukkan secara IV, dan kedua itu bisa secara endotrakeal. Kalau secara IV itu biasanya kita larutin dulu ya, sama endotrakeal juga 1:10.000. Nah, biasanya kita cara larutinnya itu kita masukin nih 0,1 mili adrenalin ditambah 0,9 mili NaCl. Itu sudah dilarutkan dalam 1:10.000. Ya, di dalam spuit. Nah, baru kita kali nih ke dosisnya 0,1 sampai 0,3 mg per mili. Nah, kita tinggal kali ke berat badannya dia, per berat badannya dia. Gitu. Nanti kita dapat berapa dosisnya, baru kita ambil sesuai yang kita butuhkan. Gitu. Kalau endotrakeal dia dosisnya lebih tinggi, biasanya 0,5 sampai 1 mili per kgbb. Ini tadi yang IV ini per kgbb ya, sorry aku ini lupa. Masukin per kgbb. Gitu. Nah, biasanya lebih dipakai sih yang si IV. Kalau ditanya, kalau misalnya IV memang susah, kita boleh dari endotracheal tube dulu sambil nunggu IV.
ada beberapa yang nanya juga dulu waktu itu, nanyanya itu adalah kalau misalnya kita berikan 1 kali kemudian tidak ada reaksi, gimana caranya? Nah, biasanya itu adalah kita boleh berikan sampai 3 kali. Ya, jadi epinefrin itu boleh diulang sampai dengan 3 kali. Tapi jaraknya itu per pemberian itu adalah 3 sampai 5 menit. Ya, jadi 3 kali jaraknya 3 sampai 5 menit. Oke. Terus kemudian indikasi pemberhentian resusitasi itu biasanya dia itu tergantung ya. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan 10 menit belum ada hasil, kita stop. Tapi ada juga nih update terbaru bisa sampai 20 menit tanpa ada hasil. Tapi kita harus lihat lagi case by case-nya gimana. Karena setiap kasus itu berbeda. Kalau 20 menit kita udah coba, terus kemudian tidak ada respon sama sekali, ya mungkin kita sudah boleh stop untuk resusitasi. Oke, untuk target saturasi ya, pada resusitasi neonatus itu tidak pernah mencapai 100%. Ya. Caranya gimana? Kita lihat yang di sini ya, tabel yang warna abu-abu ini. Nah, kita nggak usah hafalin semuanya. Yang perlu kita hafalin itu adalah menit pertama, menit ke-5, dan menit ke-10. Kalian lihat ya, sampai menit ke-10 pun tidak pernah mencapai 100%. Jadi biasanya cuma sampai 95%. Gitu. Jadi memang tidak akan pernah mencapai 100% dalam 10 menit pertama. Gitu. Oke. Nah, pemberian cairan di sini biasanya kita berikan pada bayi-bayi dengan tanda shock. Misalnya bayinya itu kayak apnu, pulsasi periferal lemah, CRT-nya lebih dari 2-3 detik, dingin, mottling gitu ya. Pokoknya tanda-tanda shock lah. Atau kita udah berikan resusitasi, dia nggak ada respon, atau dia tiba-tiba ada kehilangan darah akut, ada riwayatnya nih. Ya, kita boleh berikan NaCl 10 mili per kgbb dalam 10 menit. Ini tata laksana shock. Oke. Pasca resusitasi. Kalau sudah selesai nih resusitasi, yang penting bayi harus stabil. Yang pertama itu bayi harus stabil. Kalau bayi sudah stabil ya, kita akan suntik vitamin K. Nah, suntik vitamin K itu biasanya di anterolateral paha kiri. Antero itu adalah depan, lateral itu bagian yang agak luar. Ya, anterolateral paha kiri. Kita suntiknya itu sebanyak dosisnya 1 mg. 1 ampul itu adalah 2 mg per mili. Ya, vitamin K itu 1 ampul 2 mg per mili. Jadi kita biasanya berikan 0,5 mili, setengahnya gitu ya, setengah ampul. Oke, nah caranya itu biasanya kan dia kaki kiri. Nah, kita satu tangan ya, tangan kiri biasanya kita tahan si paha bayinya nih supaya dia nggak gerak-gerak. Kemudian tangan kanan baru kita tusuk intramuskular 90 derajat gitu. Kemudian kita boleh pakai salep mata antibiotik, kita boleh start untuk inisiasi menyusui dini gitu. Kemudian kita lanjut ke namanya stable. Nah, stable itu kita harus pertama jaga untuk gulanya sendiri. Jadi dari sugarnya. Targetnya biasanya 50 sampai 110 mg per desiliter. Itu biasanya untuk menjaga dia supaya nggak hipoglikemik. Kemudian temperatur kita harus jaga tetap hangat, makanya harus tetap diselimutin, pakai baju, pakai topi. Temperatur yang kita mau itu adalah dalam range 36,5 sampai 37,5 derajat. Kita jaga RW supaya baik, blood pressure harus baik juga. Kemudian blood pressure pada anak itu agak beda ya, masukin ke dalam tabel. Ya, ada tabelnya. Itu mungkin kalau mau dibahas bisa di kelas yang lain ya tentang hipertensi pada anak. Terus kemudian bisa kita cek juga tentang profil gula dan lain-lain, dan juga harus ada emotional support dari ibu, dari orang tua, dari keluarga kepada anaknya. Gitu. Oke, nah ini adalah sumber yang aku pakai. Ini dari AHA ya, dan juga pakai dari Gomela juga. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari aku. Kira-kira kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat aja. Oke. Ini ada pertanyaan nih kayaknya. Bentar-bentar ya. Oke, ini ada yang bertanya nih. Katanya, izin bertanya, Dok, apakah ada perbedaan... Bentar-bentar. Apakah ada perbedaan penanganan neonatus pada dokter umum dan juga bidan?
benang tipisnya apa dok untuk kedua profesi tersebut? Bagaimana kompetensi dokter umum mengenai neonatus? Terima kasih dokter. Oke, jadi kalau misalnya untuk dokter umum sendiri, ini ya kita cukup harus bisa menguasai resusitasi neonatus karena ada beberapa rumah sakit, apalagi yang di pedalaman gitu, bisa jadi dia tidak mempunyai spesialis anak gitu. Jadi kita tetap harus menguasai ini semua. Kalau misalnya dokter umum ya pasti dokter umumnya itu akan memegang apa ya namanya? Tadi aku bilang ada 3 orang kan, berarti dia akan memegang sebagai kaptennya. Jadi paling apa ya namanya paling berkompeten di situ. Tapi kalau misalnya memang tidak ada dokter umum pun di rumah sakit tersebut ya mau nggak mau bidan juga harus belajar untuk melakukan resusitasi neonatus gitu. Jadi tetap dokter umum di atas bidan tersebut gitu. Kalau misalnya ada dokter umum. Tapi kalau misalnya bidan tersebut pengalamannya lebih banyak, misalnya pengalaman lebih banyak dokter umumnya misalnya baru lulus gitu ya, atau mungkin belum pernah menangani resusitasi neonatus, ya bisa jadi bidan tersebut menjadi kepala bidan gitu. Tapi mungkin ya kalau misalnya untuk bidan gitu ya sampai kita mungkin sampai chest compression bisa gitu. Kecuali bidan tersebut udah punya pelatihan-pelatihan gitu ya yang udah sampai bisa memasang umbilical vein catheter ya mungkin bisa kita berikan obat. Tapi kalau misalnya bidan belum bisa dan belum berkompeten biasanya kita sampai chest compression sambil kita mungkin rujuk atau kita cari dokter spesialis atau dokter yang lebih berkompeten gitu. Oke, bentar ya. Oke, izin bertanya, saat bayi baru lahir, apakah bayi tersebut ditimbang lebih dahulu berat badannya sehingga kita bisa mengetahui bayi tersebut? Iya, biasanya sih kita kalau dari pengalaman aku sendiri, aku sih belum pernah ya nimbang bayi kalau baru lahir, maksudnya baru kita ambil langsung kita timbang. Tapi kalau misalnya memang tempatnya tersebut ada ada timbangan dan lain-lain, itu bisa kita timbang. Tapi kalau enggak, biasanya itu sebelum dia lahir tuh udah ada perkiraan taksiran berat badan lahir. Jadi kita sudah kira-kira tahu dia tuh di bawah 1.500 atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah curiga di bawah 1.500 ya sebaiknya kalau ditimbang dulu sebentar ya nggak apa-apa gitu. Lalu dok, kalau misalnya usia gestasi 38 minggu, tapi berat badan lahirnya rendah, berarti karena ETT mengikuti BB atau BB sih, mengikuti BB. Jadi kalau misalnya dia walaupun BB-nya rendah, biasanya kita tetap kasihnya ikutin BB. Oke, kalau misalnya untuk kasus bayi yang kurang dari 1.500, apakah ada perbedaan antara perhatian khusus dalam resusitasinya? Biasanya sih pasti ya, karena di bawah 1.500 pasti ada kayak lebih belum cukup matur gitu ya, maksudnya untuk dari bayinya sendiri, dari paru-parunya biasa belum matur, biasa kita dari paru-paru dan lain juga pasti belum matur. Jadi kita pasti harus lebih ada perhatian khusus gitu. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi yang cukup stabil ya mungkin kita bisa tapi biasanya sih kondisinya pasti kurang stabil sih kalau misalnya di bawah 1.500. Biasanya mungkin kita bisa masukin ke dalam inkubator untuk pemindahannya. Terus kita biasanya kalau yang kecil gitu setelah sudah stabil kita rawat di NICU. Biasanya kita rawat di NICU dulu kalau masih terlalu kecil gitu. Yang penting dia sudah stabil dulu baru kita pindahkan ke NICU. Gitu. Ya, sama-sama. Oke, aku ada polling sedikit ya. Mungkin kita bisa bermain poll sambil nunggu pertanyaan lagi. Boleh dinyalakan pollnya? Ini bisa nggak ya? Dinyalakan pollnya, bentar ya. Sorry ya, bentar ya. Oh, udah di-launch ya? Oke deh. Apakah bisa terlihat pollnya? So, aku nggak bisa ngelihat di sini. Oh, bisa. Oke deh, boleh diisi. Boleh diisi ya. Saya kasih waktu ya untuk kalian mengisi poll.
Buat teman-teman yang udah mengisi poll dan sudah selesai, ini boleh mengisi feedback form supaya nanti ke depannya dari segi tutor dan segi study sito itu kita bisa lebih improve lagi. Terus kalian juga boleh request kira-kira kelas apa yang kalian inginkan di ke depannya supaya nanti kalau misalnya banyak yang request kita bisa adain nih kelasnya karena ada beberapa kali kita ngambil kelas-kelas yang memang banyak yang mau request gitu. Nanti kalau udah selesai poll-nya, mungkin kita bisa sedikit diskusi ya tentang hasil poll-nya nanti gimana. Oke. Oke, mungkin kita langsung diskusi aja kali ya, udah jam segini kita langsung mulai kali ya. Tadi nomor pertama. Oke. Halo semuanya. Oke, aku izin bacain hasil poll-nya ya. Oke. Kita mungkin end dulu poll-nya ya. Ini udah ada 12 dari 20 yang menjawab. Udah boleh di end poll belum, Sis? Boleh, boleh, boleh. Oke, kita end ya. Nah. Oke. Udah share result. Jadi untuk pertanyaan pertama, golden minute 1 menit pada resusitasi neonatus harus sampai pada algoritma semuanya udah jawab VTP atau PPV. Oke, udah bagus ya, berarti udah mengerti ya semuanya ya. Oke, kita lanjut ya, kalau semuanya udah benar berarti kita lanjut ke soal selanjutnya. Iya. Soal kedua, perawatan baru lahir pada bayi dengan BBL kurang dari 1.500. Salah satunya adalah 100% udah jawab topi dan plastik. Oke, berarti semua udah mengerti juga ya. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Oke, mantap-mantap semua nih. Ya. Udah pada ngerti semua. Apakah peran Apgar pada resusitasi neonatus? 100% semua orang menjawab menentukan prognosis resusitasi. Oke, betul. Lanjut Agak ya. semua ya. Yeah. Oke, yang ini nih yang menarik. Dia agak berbeda. Berbeda-beda nih ya hasilnya. Apa yang dinilai pertama kali pada saat bayi baru lahir? Mayoritas 83% jawabnya usia gestasi, tonus bayi, dan apakah bayi menangis. Tapi ada 8% yang menjawab gangguan pernapasan pada bayi dan detak jantung bayi. Terus 8% lagi sisanya jawab suhu bayi, warna kulit bayi, apakah biru atau tidak. Oke, jadi yang benar adalah yang 83% tadi ya, yang usia gestasi, tonus bayi, dan apakah bayi menangis. Ya, kita bahas sedikit ya di sini ya. Kita lihat nih, ketika bayi lahir, yang pertama kita cek, yang warna pink itu adalah dia aterem atau enggak, tonusnya baik atau enggak, dan menangis atau tidak. Itu yang pertama dicek. Kan ditanyakan pertama kali dicek. Sedangkan tadi yang kalau gangguan pernafasan, detak jantung itu di bawahnya. Jadi setelah kita melakukan stimulasi, kita melakukan pengeringan baik, cek suhu dan lain-lain, itu baru kita cek tentang si pernafasan dan detak jantung. Terus sama seperti yang suhu bayi biasa kita lakukan pada sambil kita perawatan bayi rutin, itu biasanya suhu bayi. Tapi kalau warna kulit bayi, ingat tadi aku udah bilang, warna kulit bayi itu tidak menjadi acuan karena biasa bayi baru lahir itu memang agak sedikit biru. Karena di dalam perut itu biasanya saturasinya memang agak lebih rendah, jadi tidak menjadi acuan gitu untuk menilai bayi tersebut gitu. Oke, boleh lanjut. Oke, kita lanjutin ya. Pertanyaan nomor 5, berapakah tekanan PIP dan PEEP yang biasanya diberikan pada saat VTP? 75% jawab PIP 20-25 cmH2O, PEEP-nya 5-8 cm/H2O. 25% lainnya jawab PIP-nya 5-8, PEEP-nya 20-25. Oke, jadi yang benar itu adalah yang PIP-nya yang lebih tinggi. Jadi ingat, PIP itu tekanan tertinggi yang kita berikan, makanya dia akan lebih tinggi. PEP itu menjaga supaya parunya tidak kolaps, jadi dia lebih rendah daripada PIP. Ini memang agak hafalan sih, cuman makanya aku buat angkanya itu cuma dibolak-balik doang. Cuman yang penting ingat aja kalau PIP lebih tinggi, PEP memang lebih rendah. Gitu. Oke, nggak apa-apa, ini memang agak hafalan sih. Yang penting kita udah ngerti konsepnya. Boleh lanjut lagi?
Oke, pertanyaan ke-6, manakah di bawah ini yang bukan merupakan tanda VTP berhasil? Lumayan berbeda-beda ya jawabannya. Mayoritas 50% jawab bayi tidak sianosis, 17% lainnya jawab SpO2 meningkat, 17% lainnya jawab dada mengembang tampak usaha nafas spontan, dan 17% lainnya jawab peningkatan HR lebih dari 100 beats per Oke, menit. yang penting adalah yang bukan merupakan. Jadi yang bukan merupakan yang mana berarti yang bayi tidak sianosis. Karena itu tidak apa namanya, bukan yang apa ya, bukan tandanya gitu. Yang kita lihat tuh biasa 3 aja, ada yang mengembang atau enggak, SpO2 yang meningkat atau enggak, sama heart rate-nya gitu. Oke, tapi memang ini juga harus dibaca-baca lagi sih mungkin. Boleh di-screenshot juga nih buat yang mau screenshot karena tidak akan di-share PPT-nya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terakhir. Nomor 7, terakhir, berapakah kompresi dada yang diberikan pada resusitasi? Mayoritas 75% udah jawab 90 kompresi dan 30 ventilasi dalam 1 menit. 8% jawab 90 kompresi plus 30 ventilasi dalam 30 detik. Dan 17% lainnya jawab 60 kompresi plus 30 ventilasi dalam 1 menit. Oke, jadi memang agak beda-beda ya di sini, nggak apa-apa. Ini mungkin baru pertama kali buat kalian, jadi kalian belum hafal banget. Tapi yang benar adalah yang pertama, 3:1. Jadi 90 kompresi, 30 ventilasi dalam 1 menit. Itu kan tadi aku ingatkan ya. Jadi kalau misalnya kompresi itu adalah per 1 menit. 90 banding 30. Tapi kalau yang VTP itu per 30 detik. Gitu. Jadi ingatnya itu aja, VTP 30 detik, kompresi dada adalah 1 menit. Oke, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah ikutan polling-nya juga ya. Jadi kita bisa saling tahu nih kira-kira kekurangannya di mana. Nanti bisa kita tekankan lagi. Buat teman-teman yang udah isi polling, mungkin boleh bantu juga untuk isi Google Form yang udah aku share. Jadi untuk kita bisa mengimprove lagi di masa depannya nantinya untuk Tito sendiri dan juga untuk akunya sendiri juga. Oke.